Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Felicia Emanuela dengan NIM 25020273446 dari jurusan Cybersecurity bersama dengan partner saya. Nicole Teresiana dengan NIM 25020138826 dari jurusan Cybersecurity dan teman saya. Saya Lang Wisanggeni dengan NIM 25020167771 dari jurusan Cybersecurity. Kami merupakan member dari Cybersecurity Community. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 CSCPKM dengan membawakan tema The Dark Side of Internet akan menjelaskan tentang salah satu serangan di dunia cyber yaitu ransomware. Setelah itu, kita juga akan menjelaskan kronologi dari salah satu serangan ransomware terbesar di dunia yaitu ransomware WannaCry. What is ransomware? Jadi, apa itu ransomware? Ransomware merupakan salah satu serangan malware atau malicious software yang paling berbahaya karena ransomware dapat mengacaukan sistem perangkat hingga tidak dapat dioperasikan kembali. Selain itu, virus ransomware juga dapat menyebar dan menginfeksi perangkat di sekitarnya, sehingga dapat berakibat sangat fatal jika tidak segera ditangani dengan cepat. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Nah, ransomware dikirim oleh para peretas dengan mengunci dan mengenkripsi informasi penting yang ada di dalam perangkat komputer milik korban. Dan akibatnya, korban tidak bisa mengakses data-data milik mereka kembali. Lalu, para peretas akan meminta korban untuk membayar sejumlah tebusan agar data-data tersebut dapat diakses kembali oleh para korban. Namun, sering terjadi peristiwa di mana korban yang sudah membayar tebusan tetap tidak mendapatkan data-datanya kembali. Nah, selanjutnya, salah satu serangan ransomware terbesar dan yang paling terkenal adalah serangan ransomware WannaCry. Walaupun serangan ini hanya terjadi dalam waktu singkat dalam beberapa hari, namun serangan ini berhasil menginfeksi lebih dari 200.000 perusahaan yang tersebar di 150 negara. Dan selanjutnya adalah kronologinya. Sekarang kita akan masuk ke kronologi bagaimana serangan WannaCry ransomware ini terjadi. Jadi, pada hari Jumat 12 Mei 2017, serangan WannaCry ransomware mulai terjadi pada sebuah perusahaan komunikasi di Spanyol bernama Telefonica. Setelah itu, serangan berlanjut ke sejumlah klinik dan rumah sakit NHS di Inggris yang mulai terkena dampak dari serangan WannaCry ini, sehingga menyebabkan data-data sensitif di rumah sakit tersebut terblokir dan menghambat seluruh kegiatan yang ada di rumah sakit. Pada siang hari, sebuah pabrik mobil Renault dari Prancis juga terkena serangan ini dan terpaksa menghentikan produksi mobil di pabriknya. Sebuah perusahaan kereta api di Jerman juga terkena dari dampak WannaCry dengan merusak tampilan jadwal kereta di beberapa stasiun. Di sore hari, WannaCry sudah mulai memasuki wilayah Indonesia dan menyerang beberapa unit rumah sakit dan klinik, seperti Rumah Sakit Harapan Kita dan Darmais. Jadi, pada hari Jumat ini saja, dampak dari kasus WannaCry telah terhitung sebanyak 45.000 sistem yang tersebar di 74 negara. Lalu, keesokan harinya, pada hari Sabtu, 13 Mei 2017, Rusia juga menjadi korban virus WannaCry dengan jumlah 1.000 kasus. Di Inggris, jumlah korban bertambah menjadi 45 organisasi kesehatan yang menyebabkan lebih banyak data pasien yang diblokir. Lalu pada siang hari, Microsoft telah mengeluarkan patch untuk menutup celah keamanan dan mencegah terjadinya serangan WannaCry ini. Lalu akhirnya, pada hari Senin, 15 Mei 2017, serangan WannaCry sudah mulai mereda dan sejumlah aktivitas di beberapa negara sudah mulai kembali seperti normal. Lalu untuk berikutnya, untuk pelaku dari serangan WannaCry, sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti siapa pelakunya. Namun, ada beberapa tersangka di balik peristiwa penyerangan WannaCry ini. Salah satunya adalah sebuah grup hacker bernama The Shadow Brokers yang membocorkan sebuah alat yang digunakan untuk melakukan serangan WannaCry bernama Eternal Blue. Selain itu, negara Amerika Serikat dan Inggris
juga memiliki spekulasi terhadap Korea Utara atas serangan WannaCry ini. Hal ini disebabkan karena para peneliti menghubungkan serangan ini dengan serangan terhadap perusahaan Sony pada tahun 2014 lalu, yang dilakukan oleh sebuah grup hacker berasal dari Korea Utara bernama Lazarus Group. Selain itu, alasan juga diperkuat dengan ditemukannya beberapa baris kode dalam serangan WannaCry yang identik dengan kode yang biasa dipakai oleh Lazarus Group. Selanjutnya adalah dampak dari serangan WannaCry. Walaupun serangan WannaCry hanya berlangsung selama 4 hari, dampak kerugian yang disebabkan oleh WannaCry sangatlah besar. WannaCry berhasil menyerang lebih dari 200.000 perusahaan yang tersebar di 150 negara dengan kerugian 100.000 US dollar. Untuk beberapa 100.000 US dollar ini diterima dari beberapa perusahaan yang sudah membayar ke penyerang. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kaspersky, perusahaan cybersecurity dari Rusia, perangkat komputer Windows 7 mengalami paling banyak serangan dari WannaCry. Adapun juga dampak terbesar yang dialami oleh National Health Service (NHS) dari Inggris. Selain data pasien yang tidak bisa diakses, ada beberapa peralatan medis seperti MRI scanner dan sistem digital rumah sakit juga tidak dapat diakses. Ambulans terpaksa mengubah rute perjalanan karena serangan juga mempengaruhi informasi yang disimpan dalam GPS. Lalu selain penyerangan sistem kesehatan di Inggris, WannaCry juga menyerang beberapa organisasi besar di seluruh dunia, seperti sistem kesehatan di Amerika Serikat, bank, penyedia telekomunikasi dan interior kementerian di Rusia, kepolisian di Andhra Pradesh, India, dan Cina, perusahaan Hitachi di Jepang, dan Renault dari Prancis. Selanjutnya ada solusi dari serangan WannaCry. Jadi ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi serangan ransomware WannaCry. Yang pertama adalah dengan melakukan update terbaru Windows. Serangan ini ditargetkan untuk pengguna Windows. Saat serangan terjadi, Microsoft mengeluarkan patch MS17010. Patch ini berfungsi untuk mencegah serangan yang terjadi. Jadi kalau misalkan kalian masih memiliki OS yang belum terupdate dan belum memiliki patch ini, sebaiknya kalian melakukan update atau menginstal patch tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan backup data ke perangkat lain yang non-Windows, seperti Linux atau Mac. Kita juga bisa melakukan backup data ke penyimpanan eksternal. Lalu, kita juga bisa memblokir port 3389, karena port tersebut berfungsi sebagai Windows Remote Desktop, yaitu software yang digunakan agar seseorang bisa mengendalikan komputernya dari jarak jauh menggunakan internet. Kemudian, untuk mencegahnya, kita juga bisa berhati-hati dalam membuka tautan yang tidak dikenal tanpa sumber yang jelas. Kemudian, kita juga bisa mengunduh dan melakukan update antivirus secara berkala. Yang terakhir, untuk mencegah, maka kita bisa mengusahakan untuk tidak menggunakan USB atau perangkat penyimpanan pelepas lainnya ke komputer pribadi jika kita tidak tahu asal jelasnya dari mana. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama adalah, negara pertama yang terkena serangan WannaCry adalah A. Inggris, B. Indonesia, C. Prancis, D. Spanyol. Jadi jawabannya adalah D. Spanyol. Negara pertama yang terkena serangan WannaCry adalah negara Spanyol, yaitu sebuah perusahaan komunikasi di Spanyol bernama Telefonica. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah, salah satu cara untuk mengantisipasi serangan WannaCry adalah A. Melakukan backup data pada device dengan OS lainnya. B. Mengunduh antivirus tanpa melakukan update secara berkala. C. Memblokir port 443. Atau D. Membuka tautan tanpa mengetahui keamanannya. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Melakukan backup data pada device dengan OS lainnya. Salah satu cara untuk mengantisipasi serangan WannaCry, tentu saja kita harus melakukan backup data di OS lain, seperti Linux atau Mac.
karena serangan ini dituju kepada pengguna OS Windows. Pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak perusahaan yang terkena serangan WannaCry? A. Kurang lebih 100.000. B. Kurang lebih 200.000. C. Kurang lebih 300.000. Atau D. Kurang lebih 400.000. Ya, jawabannya adalah B. Kurang lebih 200.000. Jumlah perusahaan yang terkena serangan WannaCry adalah kurang lebih 200.000 di 150 negara. Selanjutnya, patch yang diberikan Microsoft untuk mencegah serangan WannaCry adalah A. MS-15046, B. MS-17010, C. MS-09035, D. MS-04011. Jawaban yang benar adalah B. MS-17010. Patch yang diberikan Microsoft untuk mengatasi serangan WannaCry adalah patch MS-17010. Pertanyaan selanjutnya. Port yang disarankan untuk diblokir atau dihindari adalah A. Port 443, B. Port 4444, C. Port 3389, D. Port 8080. Jawaban yang benar adalah jawaban C. Port 3389. Port ini disarankan untuk diblokir karena digunakan sebagai Windows Remote Desktop Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengontrol komputer lain dari jarak jauh. Semoga materi ini bermanfaat bagi semua pendengar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih.